Perkenalkan, namaku Fatima, saking absen 16. Perkenalkan, namaku Fatima Sisa, saking absen 15. Halo, perkenalkan namaku Laura Saputri, saking absen selama ini. Dari Aulia Saputri, saking absen 2. Perkenalkan, namaku Renata Dwi Rahmasari, saking absen 20. Perkenalkan, namaku Sylvia Armanda, saking absen 33. Rasane jeruk hamane hidup kulo minuman dite cepet segaru-garu Toplas lempeng sapi itu rasane malah deger Takok konco teko malah bisa go eksimer Bahasa sih digunakan sama masyarakat Banyumas kenapa sih? Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia gue juga bahasa persatuan biasa digunakan sama masyarakat Banyumas. Tapi bahasa sih digunakan gue kesehari-harian. Gue bahasa ngapak gue kayak apa? Bahasa ngapak gue sih kayak aku ngomong piye. Nah, gue lebih jelas tentang Banyumas, langsung bae simak video kang kelompoknya aku. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil Banyumas. Kabupaten Banyumas adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota Purwokerto. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes di utara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah, terdapat di ujung utara wilayah kabupaten ini. Kabupaten Banyumas ini memiliki moto yang berbunyi Rarasing Rasa Wiwaraning Praja, yang berarti rasa yang serasi dari masyarakat merupakan pintu gerbang untuk memasuki daerah atau negara yang dicita-citakan. Kalian tahu nggak sih rumah adat yang ada di Banyumas? Nah, rumah adat Tikelan merupakan rumah khas Jawa Tengah yang khususnya di Kabupaten Banyumas. Dengan model arsitektur tradisional bersegi joglo disebut Tikelan karena pada bagian tengahnya terbuat dari kayu-kayu yang ditumpuk berundang atau yang disebut tikel. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pakaian adat dari Banyumas. Pakaian tradisional Banyumasan seperti lancingan, bebetuala, pinjungan, iketan, nempean, dan lainnya yang biasa dipakai masyarakat umum. Beskap untuk pria dan nyamping untuk wanita yang dipakai di kalangan masyarakat tertentu, khususnya di kalangan priai. Pada zaman sekarang hanya dipakai pada acara tertentu. Menjelaskan tradisi Banyumas. Yang pertama, sadranan. Sadranan, sebagaimana suran, hampir semua masyarakat Banyumas mengenal sadranan, yaitu prosesi bersih kuburan dan dilanjutkan dengan kenyuren. Sadranan adalah suatu bentuk upacara mengenang arwah leluhur dengan cara membersihkan makanan dalam pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, begalan. Banyumas merupakan wilayah yang berada pada KPKNM Purwokerto, memiliki tradisi kebudayaan pernikahan yang tidak terdapat pada wilayah lain, yaitu begalan. Begalan berasal dari kata begal atau perampokan. Begalan pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat pada masa Bupati Banyumas Raden Adipati Cokronegoro pada tahun 1850. Yang ketiga, suran. Hampir semua masyarakat Banyumas mengenal upacara suran, yaitu upacara tradisional sedekah bumi yang ditujukan untuk tujuan tolak bala dengan cara bermacam-macam, seperti ruat bumi, upacara selamatan di makam leluhur, dan lain-lain. Upacara ini dilaksanakan pada bulan Syura, biasanya didahului dengan prosesi kirap hasil bumi berupa ketela pohon, padi, jagung, dan lain-lain. Dilengkapi pula dengan tumpeng pancawarna, sangga buana, robyong, dan kuat. Setelah tumpeng dikenyang atau makan bersama, dilaksanakan di desa Kepenger Batu-Raden. Untuk daerah Sukaraja ada tambahan tumpeng uceng. Makanan khas. Bicara kuliner Banyumas, orang mungkin akan berpikir mendoan. Namun, selain mendoan, daerah ini kaya akan ragam kuliner. Ada cukup banyak makanan khas Banyumas selain tempe, tepung yang dimasak setengah matang tersebut. Nah, bagi Anda
Yang melintas di daerah dengan ciri khas ngapak ini tak ada salahnya mencicipi beragam makanan khas Banyumas. Yang ke-1, getuk goreng. Makanan khas Banyumas pertama, pamornya cukup terkenal adalah getuk goreng. Getuk yang merupakan kuliner Banyumas ini juga berbahan singkong maupun ketela. Getuk gorengan adalah makanan khas Banyumas, terutama di daerah Sokaraja. Getuk goreng Sokaraja ini banyak dijumpai di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Yang kedua, soto Sokaraja. Sama dengan getuk goreng, daerah Sokaraja juga terkenal dengan sotonya. Makanan khas Banyumas ini berbahan utama soun, kecambah toge, ketupat, lalu disiram dengan kuah soto berisi ayam atau daging sapi. Keunikan dari soto khas Banyumas ini adalah sambal kacang yang disajikan sebagai pelengkap. Tidak ketinggalan, dilengkapi juga dengan remahan kerupuk panci. Teman makanan khas Purwokerto ini adalah tempe mendoan. Tempe berbalut tepung yang digoreng setengah kering ini enak dimakan hangat dengan cabai rawit dan kecap manis. Yang ketiga, ada keraca. Keraca, makanan khas Banyumas lainnya yang sangat dilewatkan adalah keraca. Makanan ini bahan dasarnya berupa keong kecil. Keong-keong kecil ini sering didapat dari sawah yang kemudian diolah dengan diberi kuah. Rasanya gurih dan nikmat dengan campuran bumbu bawang, pala, merica, garam, serta bumbu-bumbu lainnya. Nah, itulah beberapa makanan khas Banyumas atau makanan khas Purwokerto. Jika Anda melintas di daerah ini, tak ada ruginya untuk mencicipi salah satunya. Kuliner Banyumas juga